Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Ratusan tahun yang lalu, dunia belum punya portal berita seprogresif sekarang, tepatnya pada tahun 1605. Berita soal apa yang terjadi masih dimuat di dalam koran karena belum modern. Cara berita tersampaikan ke para halayak juga jauh berbeda. Kebenaran masih sangat abu-abu, lebih-lebih daripada sekarang. Banyak misteri yang datang dari laut pada saat itu, karena mayoritas manusia di dunia banyak yang berprofesi sebagai penjelajah dan juga pelaut. Lautan di masa sekarang juga masih belum banyak dijamah, apalagi zaman dulu. Makhluk-makhluk laut ini akhirnya menjadi akar dari ide banyak makhluk mitologi yang akhirnya dikenal luas oleh masyarakat sampai sekarang. 7 hewan laut ini adalah ikan dan makhluk air lainnya yang masih dibalut misteri. Keberadaan mereka sepertinya menjadi ide dari sebutan monster laut. Makhluk air apa saja ya? Yuk tonton videonya sampai habis ya. Yang pertama, cumi-cumi raksasa. Di abad ke-17, banyak pelaut yang katanya melihat kapal-kapal di laut lepas terpaksa tenggelam karena diserang oleh seekor makhluk laut raksasa yang punya banyak tentakel. Pada abad ke-18, seorang penjelajah bernama Francesco Negri membuat sebuah dipiksi tentang seekor gurita atau cumi-cumi raksasa dalam jurnal jelajahnya. Namun penggambaran lebih detailnya baru terkuak sekitar tahun 1753, di mana seorang uskup asal Norwegia bernama Pontopi ini memberikan gelar gambaran jika makhluk tersebut adalah gurita raksasa bernama Kraken. Kraken akhirnya menjadi sebuah mitos dunia yang sampai saat ini masih menjadi misteri. Penggambaran Kraken sebagai makhluk hidup yang mengerikan dari dalam laut juga muncul di beberapa film besar Hollywood. Salah satunya adalah Pirates of the Caribbean. Di zaman itu, legenda tentang monster laut memang menjadi salah satu hal yang banyak dibahas. Banyak banget pengarang novel, penjelajah, dan ilmuwan yang menulis tentang monster-monster yang ada di dalam laut. Walau bukti ilmiah dan nyatanya hampir nggak ada. Pada tahun 1897, ada sebuah berita yang mengatakan jika kraken menyerang seorang pejabat dan seorang anak kecil di Kanada. Legenda soal cumi-cumi atau gurita raksasa ini semakin ramai diperbincangkan sampai abad ke-19. Pada abad yang sama, dunia dikemparkan dengan ditemukannya satu ekor cumi-cumi raksasa yang terdampar di pantai. Kali ini manusia benar-benar melihat bentuk wujud dan jasad dari hewan yang selama ini dikenal sebagai mitos tersebut. Walau dalam keadaan mati, sejak saat itu dunia akhirnya mengetahui jika mitos Kraken benar-benar ada dan wujud nyatanya tersebut adalah Architeuthis dux atau biasa disebut sebagai cumi-cumi raksasa. Keberadaan hewan ini, walau sudah diidentifikasi secara ilmiah, masihlah misterius. Belum ada foto yang mengabadikan hewan ini dalam keadaan hidup. Kebanyakan yang ditemukan adalah cumi-cumi raksasa yang mati terdampar karena terbawa arus laut ke pesisir. Pada tahun 1993, ada sebuah foto yang menunjukkan hewan ini di dalam air. Walau akhirnya diketahui kalau cumi-cumi tersebut bukanlah Architeuthis dux, melainkan spesies yang lebih kecil, yaitu Onkia robusta. Asal kamu tahu, Architeuthis dux ini bisa tumbuh hingga 12 meter. Spesies ini adalah bukti dari adanya abyssal gigantism, atau sebuah contoh dari hewan-hewan air laut yang ukurannya jauh lebih besar ketimbang hewan sejenisnya di permukaan laut. Baru pada tahun 2002, seorang pria bernama Koutaro Tsuchiya berhasil mengidentifikasi seekor cumi-cumi raksasa dewasa dalam keadaan hidup. Setelahnya di tahun 2004, masih di Jepang, akhirnya makhluk ini bisa diabadikan di dalam sebuah foto habitat asalnya oleh Tsunami Kubodera, yang mana itu National Science Museum of Japan, dan Kyoichi Mori, Ogasawara Whale Watching Association. 2 tahun kemudian, di Amerika Serikat giliran cumi-cumi yang berukuran maksimal ketangkap kamera. Seorang penyelam bernama Scott Castle membuat sebuah ekspedisi di Teluk California. Dalam ekspedisi tersebut, timnya Scott menempelkan sebuah kamera kecil yang ditempel di ekor seekor cumi-cumi berukuran sedang. Saat lagi menyelam di dalam laut, seekor cumi raksasa sepanjang 12 meter tertangkap kamera. Sampai detik ini, belum pernah ada cumi-cumi seukuran raksasa lebih dari 7 meter yang bisa ditemukan manusia. Kebanyakan hanya berupa sebuah video. Spesimen berukuran 7 meter tersebut adalah tangkapan nelayan yang akhirnya dibeli oleh Melbourne Aquarium dengan harga sekitar 1 miliar rupiah. Yang kedua, Goblin Shark. Ikan ini datang dari sebuah famili ikan bernama Mitsukurinae yang diketahui udah hidup sejak 125 juta tahun yang lalu. Fakta ini membuat Goblin Shark sering dianggap sebagai seekor fosil yang masih hidup. Keberadaan fosil hidup ini sama seperti penampilannya sangat misterius. Goblin Shark hidup di pedalaman laut, tepatnya sekitar kedalaman 100 meter di bawah laut.
Para ilmuwan percaya kalau ikan ini bisa menyelam di kedalaman yang lebih dalam, sunyi dan gelap, sampai lebih dari 1.000 meter. Dari bentuknya, cocok untuk menyebut bahwa goblin shark adalah jenis monster laut yang sebenarnya dan hidup dalam masa yang sama dengan kamu. Mereka bukanlah seekor hewan dari masa lampau yang udah punah. Populasi mereka masih tersebar di banyak samudera luas. Seekor ichthyoologis asal Amerika Serikat, David Starr Jordan, mendeskripsikan goblin shark pada tahun 1898. Gak hanya diidentifikasi sebagai spesies baru, ikan ini juga diidentifikasi sebagai genus baru dalam famili Mitsukuridae. Jordan menamakan ikan ini dengan nama latin Mitsukurina austoni sebagai penghormatan dari kedua figur yang berjasa menemukan ikan ini, Alan Auston dan Profesor Kakichi Mitsukuri. Hiu goblin punya bentuk yang aneh. Tampilan ikan ini mirip kayak monster yang datang di mimpi burukmu. Giginya banyak dan dia juga mempunyai moncong yang panjang, tapi tetap mempunyai sebuah rahang utuh di bawah moncong. Rahang ini bisa mencuat keluar ketika ia sedang mencoba menggapai mangsa. Walau dikenal sebagai hewan aneh, namun populasi goblin shark masih terlampau aman. Populasi ikan ini tersebar di Samudra Atlantik. Dengan mengkonsumsi krustasea dan ikan kecil, goblin shark menjadi sebuah mimpi buruk asal pedalaman laut yang gelap. Bayangkan kamu ketemu ikan ini di pedalaman laut dengan kegelapan total. Udah pasti bakal jadi pengalaman paling menyeramkan. Ukuran maksimal ikan seram ini mencapai 3 hingga 4 meter. Pertama kali diangkat ke media besar pada tahun 1110 sebagai ikan hiu jenis baru yang menyeramkan. Goblin shark masih menjadi bagian dari kemisteriusan lautan lepas sampai detik ini. Yang ketiga, anglerfish. Genom dari ikan ini menunjukkan kalau mereka udah eksis sejak lebih dari 100 juta tahun yang lalu. Dari semua jenis ikan di pedalaman laut, mungkin anglerfish adalah ikan yang paling dikenal luas. Sebabnya karena bentuk dan ciri khas ikan ini yang unik. Ukurannya memang gede, jauh dari ukuran monster. Soalnya cuma 2 hingga 18 cm. Ceretaeus hellboyli menjadi yang paling besar dengan ukuran maksimal sekitar 1,2 meter. Anglerfish punya keunikan yang mereka pakai buat mencari mangsa. Di pedalaman laut yang gelap, cahaya menjadi sesuatu yang langka. Di tengah gelap gulita, ikan ini punya sebuah sungut yang dilengkapi sebuah pencahayaan bernama bioluminescence. Cara ini mereka gunakan buat memangsa ikan-ikan atau makhluk air yang lebih kecil untuk mendekat. Sebelum akhirnya mereka telan. Cara ini mirip dengan apa yang dilakukan oleh seekor alligator snapping turtle di sungai, di mana hewan tersebut memancing mangsanya dengan menggunakan organ yang berbentuk mirip cacing. Organ tersebut menjadi salah satu panduan mereka untuk bergerak di kedalaman laut sekitar lebih dari 1.000 meter. Kedalaman ini sama kayak 3 tinggi dari Menara Eiffel di Perancis. Popularitas ikan ini menanjak karena tampil di film besar seperti Ice Age 3 dan Finding Nemo. Yang keempat, The Harp Sponge. Bukan, ini bukanlah sebuah sponge baik hati bernama SpongeBob SquarePants. The Harp Sponge adalah makhluk aneh penunggu dasar laut dengan keunikan yang maksimal. Kayaknya yang lain kalah aneh sama makhluk ini. Condylira lira hidup di pedalaman laut yang paling dalam. Kedalamannya sekitar 3.300 meter dari permukaan tanah. Buat kamu yang belum tahu, sponge adalah sebuah makhluk tanpa pencernaan yang biasanya cuma diam di satu titik tanpa bergerak. Mayoritas jenisnya cuma mengendalikan badannya untuk menahan arus dari laut dan menyerap berbagai makanan dari situ. Mereka masuk ke dalam kategori hewan suspension feeders, atau hewan-hewan yang punya cara makan dan mengalirkan air ke dalam tubuh mereka sembari menyerap organisme hidup yang larut ke dalam air. Keanehan maksimal dari hewan ini adalah bentuknya yang mirip alat musik harpa. Tampilan hewan ini sungguh menyeramkan karena jauh dari kata lazim. Mirip banget sama alien atau makhluk luar angkasa yang entah datang dari mana. Habitat hewan ini ada di pedalaman Samudra Pasifik, tepatnya di lepas pantai California. Mereka menggunakan organ tubuh seperti akar buat menempel ke dasaran laut. Condylira lira bukanlah makhluk agresif karena mereka cuma diam saja sambil menunggu organisme-organisme hidup masuk ke dalam tubuhnya. Yang kelima, OBC Dragonfish. Pada tahun 1897, Albert Gunther nemuin jenis ikan dengan bentuk aneh, bergigit tajam, dan tinggal di pedalaman laut yang sangat dalam. Gak diketahui bagaimana Albert bisa nemuin ikan seaneh ini di tahun di mana teknologi belum semaju sekarang. Namun keberadaan OBC Dragonfish resmi diperkenalkan ke dunia. OBC Dragonfish adalah jenis dragonfish yang sangat langka yang hidup di kedalaman sekitar 16.000 kaki di Samudra Hindia, Atlantik, dan Pasifik. Dari semua jenis dragonfish, OBC Dragonfish adalah salah satu yang terbesar dan mampu tumbuh sebesar 2 kaki atau sekitar 1 meteran. Yang membuat ikan ini aneh
adalah tidak adanya sisik di sekujur tubuhnya dan corak kulitnya yang berwarna hitam. Seperti kebanyakan ikan laut dalam, naga berenang ini memiliki deretan fotofores yang terletak di samping tubuhnya dan di bawah masing-masing matanya. Fotofores ini digunakan untuk menarik ikan yang lebih kecil keluar dari kegelapan lautan dan ke dalam jangkauan untuk mereka makan. Mirip kayak cara yang dilakukan sama anglerfish. Mereka termasuk dari famili Stomidae, warga ikan laut dengan kemampuan unik. Semua anggota Stomidae punya ciri bentuk rahang yang besar, sehingga mereka bisa memakan mangsa yang ukurannya lebih besar. Kemampuan yang mirip kayak gulper catfish di air tawar. Yang keenam, vampire squid. Selain kraken yang terkenal sejak ratusan tahun lalu, keluarga cumi-cumi atau cephalopoda yang juga punya bentuk aneh dan tinggal di dalam laut dalam. Mereka adalah vampire squid. Vampire squid pertama kali ditemukan pada tahun 1903. Uniknya walau masuk ke jenis cumi-cumi, tapi hewan ini diidentifikasi sebagai gurita pas awal ditemukan. Sebabnya jelas karena bentuknya. Vampiroteuthis invernalis tinggal di dalam pedalaman laut yang kondisinya sangat ekstrim. Gelap udah pasti. Lalu tentunya arus juga jauh lebih kuat ketimbang di permukaan. Namun hewan ini justru bisa bertahan hidup di dalam kondisi habitat yang di luar batas wajar. Arti dari nama Vampirotheus invernalis adalah cumi-cumi iblis dari neraka. Nama yang sangat metal ini memang cocok dengan kemampuan hewan ini dalam mencari mangsa. Apa yang membuat cumi ini begitu aneh adalah cara hewan ini mampu bertahan hidup di habitat khusus yang dikenal sebagai zona minimum oksigen. OMZ memiliki jumlah oksigen yang sangat rendah dan tentunya memiliki sangat sedikit hewan yang dapat bertahan hidup di sana. Alih-alih memiliki kantong tinta, cumi-cumi ini mampu melepaskan awan bola bercahaya biru yang tak terhitung jumlahnya untuk mengalihkan perhatian dan membutakan penyerang saat dia mundur ke kegelapan. Mereka juga punya tentakel yang memiliki kulit lapisan yang bentuknya agak mirip dengan bentuk kaki bebek. Tentakel aneh ini berfungsi sebagai mulut karena mereka bisa melahap mangsanya dengan sekali caplok. Maka dari itu, hewan ini dinamakan sebagai cumi-cumi vampir. Ukuran hewan ini sangat kecil dan hanya dapat tumbuh hingga berukuran sekitar 6 inci. Jadi meskipun penampilannya dan namanya menakutkan, mereka tidak berbahaya bagi manusia. Yang ketujuh, cumi-cumi alien. Dari semua jenis hewan di atas, mungkin inilah yang paling dikenal. Penampakannya muncul di berbagai surat kabar dan berita pada tahun 2021. Bagaimana enggak? Hewan yang diketahui adalah salah satu jenis cumi-cumi ini punya bentuk yang sangat aneh dan hidup di pedalaman laut. Baru sekitar 20 tahun sejak keluarga cumi-cumi sirip besar dideskripsikan secara resmi oleh para ilmuwan. Salah satu ilmuwan tersebut adalah Mike Fekun dari NOAA Fisheries National Systematic Laboratory dan Smithsonian National Museum of Natural History. Hewan yang diberi nama Magnificina sp atau spesies ini awalnya cuma diketahui versi bayi dan remajanya, makanya ukurannya kecil-kecil. Namun dunia digemparkan oleh rekaman yang menunjukkan kalau di bawah laut sana ada ukuran besar dari Magnificina spesies yang hidup. Pada tanggal 9 November 2021, sebuah video cumi-cumi berlengan panjang ditangkap oleh NOAAS Okeanos Explorer sebagai bagian dari ekspedisi Windows to the Deep 2021. Hewan ini ditemukan di kedalaman 2.385 meter dan ukurannya saat ini sedang diukur menggunakan laser berpasangan. Saat ini secara resmi ada 3 spesies cumi-cumi bigfin yang diketahui. Ukuran ikan ini di total mencapai 6 meteran, namun sebagian besar tubuhnya adalah tentakel. Ukuran tubuhnya lebih kecil dari tentakelnya. Bab akhir, kesimpulan. Keberadaan hewan-hewan ini menunjukkan kalau laut masih menyimpan jutaan misteri. Pedalaman laut adalah area alien yang ditinggali oleh ribuan makhluk aneh. Terkadang beberapa jenisnya terbawa arus sampai ke permukaan dan akhirnya dilepas ke pantai. Tapi pastinya lebih banyak yang masih tersembunyi dan berdiam di bawah sana. Bagaimana menurutmu? Tulis di kolom komentar ya.